berkelap-kelip di waktu malam, sangatlah indah di ketika jatuh. Terimalah salam indah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang ihsan. Yang pertama, pengertian ihsan. Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam agama Islam. Ihsan adalah berbuat baik yang merupakan lawan dari isaah atau berbuat buruk. Ihsan juga merupakan akhlak yang merangkum semua pintu-pintu kebaikan dan padanya terdapat intisari iman beserta ruhnya. Yang kedua, dalil atau ayat-ayat Al-Quran tentang ihsan. 1. Mendatangkan kecintaan Allah sebagaimana firman-Nya yaitu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. 2. Dekat dengan rahmat Allah sebagaimana Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 3. Mendapatkan balasan kebaikan di akhirat. Seorang yang berbuat ihsan ketika di dunia, maka ia akan mendapatkan balasan kebaikan ketika di akhirat. Allah berfirman, lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah. Artinya, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini niscaya akan memperoleh kebaikan. 4. Mendapatkan surga dan tambahannya sebagaimana firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Artinya, bagi orang-orang yang berbuat ihsan ada pahala yang terbaik yaitu surga dan tambahannya. Yang ketiga, mengklasifikasikan ihsan atau tingkatannya. Ihsan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah terbagi dalam 2 tingkatan, antara lain 1. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah bersabda, Jibril berkata, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Hadis riwayat Muslim. 2. Beribadah dengan meyakini bahwa Allah melihatnya. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau tidak melihatnya, yakinlah sesungguhnya dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim. 2. Ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk adalah seorang menunaikan hak-hak makhluk yang telah ditetapkan di Islam. Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kalian bersekutunya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang-orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman. Ihsan kepada makhluk dapat dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya 1. Harta. Berbuat ihsan dengan harta, yaitu dengan cara menginfakkannya untuk membayar zakat dan sedekah. 2. Kedudukan. Berbuat ihsan dengan kedudukan sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. 3. Ilmu. Berbuat ihsan dengan ilmu adalah dengan cara mengajarkan ilmunya dengan penuh hikmah kepada orang lain, baik melalui sekolah, majelis taklim, atau melalui sarana yang lainnya. 4. Tenaga. Berbuat ihsan dengan tenaga diantara adalah
dengan mengangkat atau membawakan barang milik orang lain. Contoh perbuatan ihsan yaitu selalu melibatkan Allah SWT dalam tindakan apapun. Misalnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sarung? Cek. Helm? Cek. Engine? Cek. Safety belt sudah terpasang. Are you ready, guys? Ready. Berangkat. Ra, tante jangan lompat. Jangan goyang-goyang, Ra. Ra, jangan goyang-goyang. Wah. Aduh, sakit nih. Makanya Nusa jangan ngebut. Kepala Anta jadi benjol tuh. Kamu pinjol juga, Ra. Enggak. Benar juga kata Anta. Hah? Sebelum berangkat kita belum baca bismillah. Oh iya ya, tadi kita lupa. Oke, kalau gitu sekarang kita jangan lupa baca basmalah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu singkatnya kebaikan yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya ada di hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Paling kiri sebelah atas di kitab ini. Diambil oleh Imam An-Nawawi, dicuplik, disambungkan di Al-Arba'in. Nomor hadis yang kedua. Ketika ditanya tentang ihsan, lihat kalimatnya. Anta'budallaha ka'annaka fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau menjadikan aktivitas yang baik itu sebagai ibadah, bukan cuma baik, tapi ada nilai ibadahnya. Saya beri contoh begini misal, mohon maaf. Ini ada minuman A dengan B. Si A menghidangkan minuman, B menghidangkan minuman. Minumannya gelasnya sama, mereknya bahkan sama, yang TV misal, ya kan? Baik, volume airnya sama, tutupnya sama, nggak ada beda semuanya, nggak ada beda. Tapi yang pertama, dia niatkan memberi minuman ini bukan karena minumannya, tapi ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan sebagai ibadah, bukan sekedar menghilangkan haus. Bagaimana caranya saya berikan Allah ridha dengan pemberian ini? Yang B beda, dia berniat untuk menghilangkan hausnya. Perhatikan, yang A dengan B ketika memberikan minuman, fungsi minuman menghilangkan haus. Jadi kalau diberikan sama-sama haus hilang. Tapi perbedaannya, yang A ketika meniatkan karena Allah, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu diberikan karena Allah, tuliskan pahalanya minimal 10 kebaikan. Itu yang dimaksud dengan ihsan.
Terima kasih untuk Bapak Guru serta teman-teman sekalian yang sudah menonton. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hantu dedemit pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.